Ya, pemerintah resmi menerapkan pajak 12% di tahun 2025 nanti, namun mirisnya upah minimum di Indonesia ternyata lebih rendah ketimbang beberapa negara di Asia Tenggara di tengah pajak pertambahan nilai kita yang ternyata memiliki posisi yang lebih tinggi di level Asia Tenggara. Apakah para pekerja happy dengan kebijakan ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam kenaikan upah buruh terhantam PPN 12% di tahun 2025. Nah, melihat lebih dalam lagi dan juga mencoba mengkomparasi kondisi yang terjadi di tiap kebijakan pemerintah saat ini, ternyata menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Mengapa demikian? Karena ternyata upah minimum di Indonesia menurut data lebih rendah dari beberapa negara di Asia Tenggara lainnya atau tetangga RI begitu ya. Ironisnya lagi, pajak pertambahan nilai di Indonesia pun juga akan lebih tinggi di jajaran negara wilayah Asia Tenggara. Meskipun Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ternyata faktanya tingkat upah di negara ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti halnya Singapura, Malaysia, dan juga Thailand yang memang rate-nya lebih tinggi. Mengacu satu data dari Kemnaker yang mencatat bahwa nilai rata-rata upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 adalah di angka 3,1 juta saja untuk di negara kita. Namun ternyata beberapa daerah di Indonesia nilai rata-rata UMP-nya justru masih berada di lebih rendah di kisaran 2 juta bahkan hingga 3 juta saja. Sementara kalau kita bergeser melihat di Vietnam memiliki gaji minimum sebesar 2,19 juta rupiah bahkan hingga 3,12 juta rupiah. Namun jika dibandingkan produktivitas pekerja di Indonesia memang kita harus akui masih di bawah Vietnam. Bahkan menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, produktivitas pekerja di Indonesia memang masih berada di bawah Vietnam dan Vietnam pun masih unggul ketimbang China. Di sisi lain kalau kita bergeser ke Singapura, Singapura bahkan mampu menetapkan gaji minimum yang walaupun tidak langsung begitu ya diatur oleh pemerintah, namun angka local qualifying salary atau LQS, upah minimum untuk warga lokal bahkan hingga 1.600 dolar Singapura atau sekitar 16 juta rupiah. Average rata-rata upah pekerja di Singapura sangat besar begitu ya tentunya, apalagi juga dibandingkan dengan UMP Jakarta pun masih jauh menang UMP Singapura. Nah, lalu bagaimana Indonesia dengan kenaikan UMP hanya 6,5% tapi dihadapkan atau dibenturkan dengan PPN 12% yang akan diberlakukan di tahun depan. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini mencoba merefleksikan bagaimana tingkat upah dengan kenaikan PPN ini. Menarik juga kita coba melihat terlebih dahulu tarif PPN yang berlaku di tahun 2024 ini begitu atau di tahun ini. Bisa Anda lihat juga posisi Indonesia bahkan saat PPN kita berada di angka 11%, kita sudah posisinya terbesar kedua begitu ya di ASEAN, di bawah Filipina yang mana memang pada tahun ini di angka 12%. Lalu kebayang apabila di tahun depan, di tahun 2025 nanti PPN kita berada di angka 12%, berarti kita juga termasuk negara di ASEAN yang juga cukup besar atau cukup tinggi tarif PPN-nya dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Ini juga menjadi catatan bahwa memang Indonesia memiliki PPN yang cukup besar apalagi di tahun depan 2025 mencapai angka 12%. Kita sudah sejajar dengan Filipina. Nah, di sini jadi tarif PPN sebesar 12% per 1 Januari 2025 nanti tentu akan menjadikan angka PPN Indonesia sebagai yang tertinggi di jajaran negara Asia sama dengan angka atau tarif PPN yang terjadi di Filipina. Meskipun kita amati juga rencana kebijakan PPN 12% bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan membiayai pembangunan, saat ini banyak pihak pula yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah. Peningkatan tarif PPN juga berpotensi menambah beban konsumen yang sudah terbebani dengan inflasi yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi global. Lalu barang-barang apa saja yang tentunya akan dikenakan tarif PPN 12%? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa Anda lihat di sini, ini adalah daftar dari barang kena PPN 12% atau yang dikatakan barang mewah begitu ya, yang tentunya juga akan dikenakan PPN 12% di tahun 2025 nanti oleh pemerintah. Kita lihat dari mulai beras premium, ini juga dikenakan, buah premium, daging premium, ikan mahal seperti salmon dan juga lain-lain, lalu juga udang dan krustasea premium, jasa pendidikan premium. Nah, ini nih, saat ini juga masih tentunya dalam riset
ingat banyak sekali warga-warga perkotaan yang sedang gandrung dengan sekolah-sekolah premium ini juga nantinya akan terdampak PPN 12%. Lalu juga ada jasa pelayanan kesehatan medis premium, rumah sakit premium, listrik pelanggan rumah tangga yang berada di atas 2.200 begitu ya, di angka 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga akan dikenakan PPN 12%. Inilah yang tentunya barang-barang menjadi sorotan mengapa nantinya akan terjadi peningkatan dari kenaikan PPN 12% secara harga. Ya, memang betul atau kita harus akui dari daftar barangnya memang lebih condong pada barang konsumsi kelas ekonomi menengah hingga menengah atas begitu ya. Tapi balik lagi, PDB kita atau ekonomi kita disokong pula oleh kalangan kelas menengah dan kontribusinya terhadap PDB juga cukup besar. Semoga dari penerapan kebijakan kenaikan PPN 12% tak akan berimbas juga pada daya beli kelas menengah yang tentu berpotensi terancam dan mampu memberikan efek pada target pertumbuhan ekonomi kita yang dicanangkan oleh pemerintah ke depannya.